Wah, sepertinya Australia tobat dan pilih untuk dukung Palestina dan dengan lantang sebut Israel penjajah. Zionis kaget. Of illegal outputs and policy changes. The Australian government is strengthening its opposition to settlements by affirming they are illegal under international law and a significant obstacle to peace. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kabar mengejutkan datang dari pemerintah Australia yang memutuskan menyebut Palestina sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel. Lantas hal itu sangat mengguncang Barat dan para sekutu Zionis, sebab Australia sepertinya sudah berbalik arah mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengungkapkan dan juga mengumumkan di hadapan Parlemen Australia pada Selasa 8 Agustus lalu bahwa pemerintahnya akan mulai menggunakan istilah wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki. Dalam semua literaturnya, termasuk menganggap pemukiman di tepi barat adalah ilegal menurut hukum internasional. Dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Shehab News Agency, Kementerian Luar Negeri dan juga ekspatriat menyebut baik perkembangan penting tersebut dalam posisi Australia yang berkomitmen pada hukum internasional dan resolusi PBB, serta mendukung upaya internasional yang ditujukan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian sesuai dengan referensi perdamaian internasional, yang terutama adalah prinsip solusi dua negara. Kementerian menyatakan agar keputusan tersebut segera diambil sejalan dengan hukum internasional dan juga legitimasi internasional, dan dengan cara yang tidak hanya mencerminkan posisi partai buruh dan juga anggotanya, tetapi juga posisi umum rakyat Australia yang ramah dan mendukung hak rakyat Palestina yang adil dan sah, termasuk hak mereka untuk mewujudkan negara mereka di perbatasan sejak tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Posisi politik baru Australia datang sehari setelah Perdana Menteri Pendudukan Benjamin Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina dan mengklaim bahwa itu mengancam keamanan Israel sehingga dia tidak akan menyetujuinya. Dalam sebuah wawancara dengan agensi Bloomberg, Netanyahu mengatakan saat menjawab pertanyaan tentang pembentukan negara Palestina bahwa itu adalah garis merah. Perlu dicatat bahwa Partai Buruh Australia atau ALB mengumumkan Juni lalu sebuah resolusi yang meminta pemerintah federal Australia untuk mengakui Palestina selama masa parlemen itu. Militer Australia berhenti gunakan sistem pertahanan Israel. Pemerintah Australia telah memberitahu perusahaan senjata swasta terbesar Israel, Elbit System, bahwa militernya akan berhenti menggunakan Battle Management System mulai pertengahan Juni. Berita itu diberitakan kepada perusahaan tanpa penjelasan mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Dengan pertahanan mengkonfirmasikan bahwa mereka tidak memiliki solusi sementara untuk menggantikan kemampuan tersebut, lapor situs web pertahanan Australia.
Namun, menurut laporan Australian Broadcasting Corporation, ketegangan antara Elbit dan Departemen Pertahanan Australia telah memanas karena perusahaan Israel memberlakukan premi besar pada BMS karena memiliki monopoli pada sistem. Orang-orang sudah muak dengan Elbit yang mengeksploitasi monopoli mereka untuk mengenakan premi yang besar, kata seorang perwira Australia yang tidak disebutkan namanya kepada ABC, pada kekhawatiran yang pasti bahwa Israel menutup sistem informasi. Sistem Elbit sering menjadi sasaran kampanye kelompok hak asasi manusia. Perusahaan Israel tersebut memproduksi teknologi pengawasan untuk tembok pemisah ilegal di tepi barat yang diduduki dikatakan membuat mesin untuk 85% drone militer negara itu, di antara komponen senjata lainnya. Produsen senjata Israel dikatakan telah memasok 85% drone yang digunakan dalam perang di Gaza pada 2014. Ketika lebih dari 2.200 warga Palestina, 500 diantaranya anak-anak tewas hanya dalam 50 hari. Perusahaan senjata Israel memiliki 10 lokasi di seluruh Inggris. Kesadaran yang lebih besar tentang peran Elbit dalam pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan kejahatan perang telah mencoreng citra perusahaan. Pada bulan Februari, E-Success Pension Fund adalah yang terbaru untuk divestasi dari perusahaan Israel beberapa bulan setelah aktivitas hak asasi manusia melobi dana tersebut untuk mengakhiri hubungannya dengan perusahaan yang melanggar hukum internasional. Posisi politik baru Australia datang sehari setelah Perdana Menteri Pendudukan Benjamin Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina dan mengklaim bahwa itu mengancam keamanan Israel sehingga dia tidak akan menyetujuinya. Dalam sebuah wawancara dengan agensi Bloomberg, Netanyahu mengatakan saat menjawab pertanyaan tentang pembentukan negara Palestina bahwa itu adalah garis merah. Perlu dicatat bahwa Partai Buruh Australia atau ALB mengumumkan Juni lalu sebuah resolusi yang meminta pemerintah federal Australia untuk mengakui Palestina selama masa parlemen itu.